Oke, ya, Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas satu saham saja yang sedang hot ya, yang sedang panas-panasnya di market saham kita yaitu saham Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI ya. Ini sedang naik-naiknya ya, sedang naik-naiknya yang kalau kita lihat secara candle 1 bulan yaitu naiknya sangat gila-gilaan ya dari bulan 8 sampai bulan 7 2024 itu dia hanya sideways. Sideways di area 4 ribuan sampai maksimal 6 ribu. Itu sideways sideways saja ya. Tapi pada saat di bulan 8, 9, 10 itu naiknya kenceng banget. Itu naiknya kenceng banget. Kalau dia dari area sideways-nya saja di kisaran 5.500 lah kita ukur. Selama 3 bulan itu naiknya sudah gila-gilaan ya. Itu naiknya 188%, hampir 200% ya dalam 3 bulan. Ya, kalau kita hitung ke bulan 11 itu lebih dari 200%. Itu naiknya sekitar 230% lebih ya selama 4 bulan. Ini luar biasa ya untuk paninya. Ya, ada apa sih dengan pani? Ya, ada apa dengan saham pani? Kenapa bisa naiknya seperti itu? Apakah masih bagus ya? Apakah ini sudah kemahalan? Ya, menurut saya kalau secara teknikal dia harus turun dulu sebentar ya. Retest dulu ke area bawah. Retest dulu ke area bawah untuk saham Pani. Nah, kenapa sih dia bisa naiknya tinggi banget untuk saham Pani? Ya, kita coba lihat ada sedikit berita ya untuk saham Pani, yaitu dia mencatat laba operasional sebesar 934 miliar, meningkat 36% dari periode yang sama tahun lalu. Ya, itu dari kuartal 3 ya dibanding tahun lalu itu naik lumayan lumayan ya, lumayan gede ya untuk presentasi kenaikan labanya. Dan juga perusahaan ini juga terus meningkatkan pendapatan ya dari sektor perumahannya ya, yaitu komersialnya, segmen residensial dan menjadi fokus utama Pani ya. Jadi dia membuat banyak gebrakan ya, banyak perkembangan yaitu akses menuju Peak 2 juga didukung dengan adanya tol ya, yang akan beroperasi mulai tahun depan. Artinya akses untuk Peak itu, Peak 2 terutama itu akan sangat bagus nantinya. Makanya mungkin secara valuasi ya akan naik ya kawasan-kawasan Peak 2 ya. Mungkin seperti itu. Jadi secara secara kinerja ini cukup menarik ya. Sehingga Pani juga memiliki bank tanah mencapai 1.800 hektar ya. Jadi memang prospek untuk Peak 2 ini cukup menarik ya. Cukup menarik makanya investor berani untuk masuk, secara kinerja juga bagus ya untuk Paninya dibanding properti yang lain untuk saat ini ya. Untuk saat ini gebrakan untuk Peak 2 ini cukup menarik ya. Ya, jadi antusias masyarakat itu untuk P2 itu optimis ya, terus maju dan mengemban harapan dari para pemegang saham ya, dan terus melakukan inovasi. Secara beritanya seperti itu. Jadi ini cukup menarik untuk Pani kalau kita lihat saat ini. Tapi kita lihat secara teknikal dulu ya. Kita lihat secara teknikal dulu, secara bulanan Pani akan lebih bagus ya ataupun lebih aman kalau teman-teman pengen coba buy Pani itu di area, kalau bisa dapat ya, di area 1.200 sampai 10.000. Itu buy pertamanya. 10.000 sampai 1.200-an itu cukup menarik untuk dibeli buy pertama. Akan lebih menarik kalau bisa di bawah 10.000. Ya, di harga 5.500 sampai 7.500 itu pun saya nggak tahu apakah bisa ke sana atau tidak. Ya, tapi realistisnya mungkin masih bisa turun di
area 1.200 sampai 10.000 itu mungkin masih bisa dapat barangnya. Tapi kalau di bawah 5.000 itu saya agak ragu apakah dia bisa turun di bawah 5.000 sampai 7.000. Kalau bisa dapat di harga itu cukup menarik ya untuk di buy ataupun untuk jangka menengah, di swing lah ya untuk paninya. Kalau secara harian ini sudah mulai turun, akan lebih bagus ya kalau dia downtrend itu, confirm downtrend itu kalau dia bisa break closing di bawah 1.400. Kalau dia closing market di bawah 1.400 itu cenderung dia akan turun dulu. Nah, kemungkinan masih bisa dapat barang di harga 1.200-an sampai 10.000, 10.000. Kalau bisa dapat di harga itu juga best buy ya untuk Pani. Jadi saat ini posisinya belum belum confirm downtrend walaupun sudah mulai menukik ke bawah, tapi masih daya belinya masih kuat. Investornya masih kuat untuk beli di share di bawah ya. Jadi akan lebih menarik kalau dia closing di bawah 1.400. Itu cenderung bisa dapat di harga 1.200-an sampai 10.000, 10 ribuan lah ya. Itu cukup best buy untuk paninya. Ya walaupun sudah naik tinggi, tapi prospek kedepannya masih cukup menarik untuk pani. Nah, kita coba bongkar secara valuasi apakah pani ini terbilang sudah mahal ataupun tidak ya. Buat saya pani ini sangat gokil ya. Ya, secara harga wajarnya itu di sekitar 44.000. Kalau kita memakai per 1.500 ya. Ini sudah gokil ya diskonnya secara valuasi saat ini ya. Kalau kita pakai per TTM-nya itu cukup menarik. Cukup menarik secara diskonnya di atas 50%. Ya, harga saat ini 1.400-an, harga wajar di sekitar 40 ribuan. Itu sangat menarik. Ya, sangat menarik untuk harga wajar. Jadi, menurut saya dia naik, tapi fundamentalnya juga naik. Nah, itu menarik. Teknikalnya naik, tapi fundamentalnya naik. Jangan sampai teknikalnya naik tinggi, tapi fundamentalnya tidak mengikuti. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau teknikal dan fundamental saling naik, nah itu cukup menarik untuk saham Pani. Ya, oke lah. Mungkin mimpernya 1.500 cukup mahal, tapi ini tarikannya saya pakai 10 tahun sebenarnya. Ya udah kita potong setengah. Kita potong setengah di 750. Ya ini pakai mimper di tarikan 10 tahun. Jadi bukan bukan setahun 2 tahun, tapi kita tarik selama kinerja 10 tahun. Dan ini IPS-nya itu trailing 12 month. Artinya 12 ke belakang. Artinya ini yang terupdate IPS-nya. Ya, kalau kita potong setengah 750 saja, ini diskonnya masih lumayan di 22.000. Nah, mungkin buat saya 22.000 ini bisa digapai tidak terlalu lama, mungkin hitungan bulan lah, bukan tahunan. Itu mungkin bisa hit di atas 22.000. Jadi harga saat ini 14.000, diskonnya 35%. Tapi ingat teman-teman, disclaimer on, saya bukan mengajak untuk beli, ya. Teman-teman harus analisa kembali dan jangan lihat video ini besok-besok langsung hantam beli, jangan. Ya, bisa saja analisa yang saya lakukan salah, ya. Jadi teman-teman harus analisa ulang. Jadi ini hanya pandangan saya tentang saham PANI. Dan saya kalau mau beli pun saya tidak di harga saat ini. Kalau dia bisa di bawah 10.000 sampai 12 ribuan itu cukup menarik untuk best buy-nya. Jadi diskonnya juga lumayan dalam. Karena saat ini masih di pertengahan antara dia mau downtrend atau naik. Ya, ini masih di ambang-ambang batas antara dia mau kembali uptrend atau downtrend. Kalau di downtrend dia harus bawah 1.400 saat closing market, bukan di saat market berjalan. Kalau di bawah 1.400 apalagi sampai di bawah 1.300, nah itu confirm downtrend. Dia bisa turun di bawah sekitar 1.200-an sampai 10.000. Nah, itu teman-teman kalau mau beli mungkin secara teknikal itu sudah mulai terdiskon. Tapi saat ini harganya belum terdiskon secara teknikal karena ini masih di ambang batas. Bisa saja dia kembali naik uptrend, ya, bisa saja dia naik kembali uptrend. Karena ini posisinya masih cenderung uptrend untuk Pani. Ya, masih cenderung uptrend untuk Pani. Trennya belum patah. Uptrendnya belum patah. Jadi bisa saja nanti kita mungkin kalau saya call di rekomendasi mungkin bisa beli saat dia naik ataupun nanti bisa diserong di area-area bawah untuk paninya. Tapi ini cukup menarik untuk pani ke depannya ya. Jadi untuk swing
Jadi bukan untuk jangka pendek sehari dua hari. Ya, mungkin saja bisa turun lagi, bisa naik lagi. Ya, karena secara trend line dia masih uptrend, ya, belum patah trennya. Trennya belum patah, ya. Dari uptrend dia masih naik ke atas. Belum patah atau belum balik arah di downtrend. Jadi teman-teman harus dianalisa kembali ya untuk saham PANI. Ya, secara valuasi kalau kita sudah potong setengah pun masih terdiskon 35%. Yang harga wajarnya sebenarnya kalau secara tarikan garis 10 tahun, min pairnya itu di 1.500 itu sekitar 40%-an terdiskon. Ya, 1.500. Ya, 44.000 harga wajarnya kalau secara 10 tahun. Ya, ini cukup menarik sih. Ya, untuk PANI. Cukup menarik ya. Secara properti yang bergerak dalam bidang properti, PANI saat ini cukup hot ya. Kinerjanya bagus, teknikal juga masih oke ya. Jadi teman-teman tinggal cari posisi kalau memang pengen masuk, cari posisi beli dan harus siap dengan trading plan masing-masing ya teman-teman untuk saham PANI-nya. Ini cuma pandangan tidak untuk ajakan beli ya. Saya garis bawahi ini disclaimer on ya teman-teman. Saya juga belum ada saham PANI, jadi jangan bilang saya eh, menyuruh beli. Tidak, saya belum punya saham PANI juga. Ya karena kemarin sudah naik-naik tinggi, kita tidak berani buy. Karena kenapa harus beli di pucuk? Ya, kalau teman-teman beli di pucuk 18.000, 17.000, walaupun kinerja bagus, tapi kalau teman-teman ambil di pucuk, Anda sekarang sudah minus sekitar 20%. Ya ngapain? Ngapain? Sabar dulu. Jangan kejar-kejaran di atas. Tunggu dia koreksi-koreksi ke bawah, secara teknikal, baru boleh buy. Tapi kalau Anda teman-teman cuma pakai feeling, kejar-kejaran di bawah, kejar-kejaran di atas, itu jangan. Jangan beli saat saham itu lagi naik tinggi. Ya, tunggu dia koreksi. Ada saatnya dia akan turun ke bawah. Nah, saat dia turun ke bawah, teman-teman sudah tahu kinerjanya, sudah tahu analisanya seperti apa. Nah, itu boleh teman-teman perlahan untuk dicicil beli. Saat dia turun ke bawah, jangan kebalik. Jangan malah beli di atas, jualnya di bawah. Ya, kita beli di bawah, jualnya di atas. Seperti itu untuk saham nih. Itu pandangan saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Salam cuan.